Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti teman-teman silakan mungkin di-mute dulu ya yang di situ. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta Dolmen Jawa Tengah yang malam ini berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada malam hari ini adalah pertemuan pertama untuk batch 1 untuk kelas D, yaitu kami akan menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah nomor 896/1026/2020 tanggal 12 Oktober 2020, maka peserta diklat online dan mentoring peningkatan kompetensi dan profesi guru SLB berbasis kemandirian Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dilaksanakan dengan baik. Nah, pada hari ini, pada hari Jumat tanggal 12 November 2020 adalah kegiatan pertama untuk kelas E yang rencananya akan diselenggarakan 7-8 kali pertemuan atau secara Vkom. Kemudian saya Ibu Gayu Santi Dewi sebagai guru SLB Bagaskara dan Pak Nasim dari SLB Negeri Cilacap selaku fasilitator dan didampingi oleh beliau Bapak Sri Wahyudi dari SMK Negeri Salatiga, nanti yang akan bersama kita bagaimana kegiatan ini dapat berjalan lancar insya Allah sampai bulan Desember. Kemudian kegiatan ini nanti akan kami sampaikan nanti Bapak Ibu silakan mengikuti secara baik karena makin banyak karena materinya sangat banyak. Tapi Bapak Ibu nanti akan dipandu. Bapak Ibu silakan unmute dulu ya. Nanti ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, nanti ada Pak Narsim dan Pak Sri Wahyudi, yaitu mulai dari introduction and installation SAC, kemudian make page and section dan lain sebagainya. Nanti di flyer sudah ada. Nah, untuk malam hari ini mungkin nanti akan disampaikan oleh beliau Pak Narsim dan Pak Sri Wahyudi. Dan silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang terkait dengan materi malam hari ini, Bapak Ibu silakan bisa menggunakan raise hand atau kolom chat di atas ya Bapak Ibu. Mungkin nanti akan disampaikan juga oleh Pak Narsim bagaimana menggunakan Teams ini. Kami dari tim dari Microsoft mungkin akan bagaimana Pak Narsim akan mengajarkan bagaimana menggunakan Teams ini dengan baik dan kita menjadi sebuah kebiasaan. Mungkin itu Bapak, nanti kita akan pandu apabila nanti pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan kami sampaikan kepada narasumber. Jadi nanti kalau narasumber itu memberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya, silakan Bapak Ibu sampaikan langsung. Tapi sebelumnya Bapak Ibu silakan untuk dinonaktifkan ya kameranya. Jadi kenapa ini masih ES, masih KS dan sebagainya. Nanti takutnya KS kepala sekolah ya. Di sini semuanya kepala sekolah atau guru Bapak Ibu? Ya. Nanti silakan Bapak Ibu silakan untuk kameranya diaktifkan. Mungkin itu Bapak Ibu, selamat belajar bersama. Kami berikan waktu sepenuhnya kepada Pak Narsim dan Pak Sri Wahyudi untuk membimbing guru-guru SLB yang hebat ini. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Pak Narsim itu juga beliau guru yang berprestasi. Kemudian Pak Sri Wahyudi juga sangat-sangat tidak bisa diragukan lagi karena tergabung di Microsoft Teams di Microsoft. Mungkin itu Ibu Bapak silakan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Demikian Pak Narsim, Pak Sri Wahyudi, silakan untuk memandu
teman-teman guru SLB yang hebat ini. Mungkin begitu Pak, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pendamping kita yaitu Bapak Sri Wahyudi MPD, fasilitator Gayo ya dalam hari ini sebagai moderator untuk malam hari ini. Terima kasih Ibu waktunya yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu guru SLB hebat yang tentu saja penuh semangat, ya luar biasa ya, meskipun malam-malam tapi Bapak Ibu memang memilih malam untuk bisa belajar bersama-sama. Ya artinya semangatnya luar biasa ya. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini adalah sesungguhnya ini Vicon yang kedua ya. Memang kemarin kita sudah belajar untuk memasuki tim ya Microsoft Teams ini, tetapi materi untuk kita yaitu kita akan belajar untuk materi yang pertama pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, materi yang akan kita bahas ini sebenarnya mudah ya. Saya kira mungkin sehari sudah selesai ya, saya kira seperti itu ya. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu, kita menggunakan tim ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Gayo, supaya kita terbiasa menggunakan Microsoft Teams ini. Tentu saja di situ Bapak Ibu bisa melihat icon ya. Sebentar saya share screen ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan
ya, atau klik 2 kali nanti otomatis akan membuka ya. Terus izinkan saja pokoknya ya aplikasi ini. Lalu klik next ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di tampilan. Di situ kemudian klik agree ya Bapak Ibu. Agree artinya ya disetujui ya. Nah, terus di mana penginstalannya? Di situ di drive C ya. Setiap aplikasi itu biasanya kalau terinstall itu di drive C, karena memang C itu adalah operating systemnya. Jadi OS-nya itu kan di C. Nah, di situ nanti akan masuk ke C semua setiap aplikasi. Kemudian Bapak Ibu tunggu prosesnya ya, proses instalasi it is in progress ya. Nah, ini instalasinya sedang berjalan, tunggu sampai selesai, sampai finish Bapak Ibu. Nah, setelah install Bapak Ibu bisa, itu ada klik centang yang sebelah kiri itu run, berarti artinya bisa langsung dijalankan ya. Finish ya, finish selesai. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat di desktop itu ada ya ikon SAC ya, seperti lampu itu ya, tapi ada logo S-nya di situ ya. Smart App Creator ya, 3 klik saja, nanti kan akan berjalan. Nah kemudian di sini keluar ada untuk aktivasi ya Bapak Ibu, aplikasi yang trial saja, karena kita kalau berbayar kan berapa juta saya lupa itu kemarin. Ya intinya jutaan lah kalau untuk bisa mendapatkan lisensi SAC ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gunakan yang gratis saja, trial saja. Di situ nanti masukkan emailnya ya. Setuju yang trialnya. Bapak Ibu harus bisa menginstal dulu ini yang utama, karena kalau tidak bisa terinstall ya otomatis nanti akan kita nggak bisa lanjut begitu. Jadi Bapak Ibu harus bisa menginstal ini dan harus sudah selesai gitu ya, artinya bisa digunakan ya aplikasi SAC-nya di laptop Bapak Ibu. Oke Bu Gayo, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Gayo, monggo Bu. Baik Pak Nasim, terima kasih. Bagaimana saya kembalikan lagi ke teman-teman? Apakah malam ini langsung install iya atau bagaimana? Karena memang untuk install sebenarnya tidak begitu lama ya Pak ya, tidak begitu lama. Sebentar ya. Iya, cuma sebentar. Jadi biasanya Pak peserta biasanya itu kadang-kadang kalau pas lagi hangat-hangatnya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ini sambil santai aja ya. Boleh kok senyum-senyum, coba mana kameranya dong, diaktifin. Iya, ini Bu, mungkin Pak saya akan sedikit menyapa dulu nih Pak Nasim ya. Ya silakan Bu. Ini yang mengaktifkan kamera itu ada Ibu Siti Munasiro sama Ibu Kurniawati. Selamat malam Ibu. Silakan di unmute-nya, di unmute dulu boleh, menjawab dulu boleh. Halo, selamat malam Ibu Siti, sudah bisa Bu? Kayaknya senyum-senyum Pak Nasim ini, mungkin beliau sudah install ya. Ya, mungkin tadi siang ya. Yang tadi Japri sama Pak Nasim mungkin Bu Siti ya? Siapa tadi saya lupa, ya kayaknya Bu Siti kayaknya. Ya, mungkin Bu Siti ya. Jadi sudah percaya diri ya Bu ya. Baik, kemudian Bu Kurniawati. Kalau yang lainnya masih mungkin ini. Selamat malam. Iya, selamat malam Ibu.
Ini Bu Siti mau ngasih posisi di mana, Bu? Halo? Ibu, Bu Siti Monasiro bisa mendengar saya? Mungkin jaringannya ya. Baik, jadi peserta di sini ada di cabang dinas 8 dan 9 ya Pak Nasim ya? Oh nggih. Jadi kalau itu saya lihat di Temanggung, Wonosobo, kemudian Purworejo, Banyumas, Banjarnegara, dan mana Pak? Satunya lagi Pak? Purbalingga ya? Purbalingga ya. Ya. Magelang juga ada Pak ya, Bro? Oh iya, ada Magelang juga. Jadi Bapak Ibu silakan nanti, karena memang ini bisa untuk tanya jawab. Pak Narsim sudah memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk tanya jawab langsung, bagaimana, apakah ini mau ditungguin ya atau bagaimana, apa mau lanjut yang lainnya. Tapi sudah dimulai semua. Mendengar suaranya Bu? Mic-nya buka yuk. Ya, buka yuk, muting. Buka yuk mic-nya. Iya kok, ke mute ya. Oh, nggih, berarti kepencet. Iya. Baik Bapak Ibu, iya tadi kepencet lagi karena kursor saya malah yang suka lari-lari Pak ini Pak. Ini aja sudah betul ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu semua. Mungkin peserta di sini sudah ada yang berhasil menginstal. Silakan Ibu Sinten gini ya. Wah, ini semua di mute semua Pak. Silakan di unmute Bu untuk menjawab, nggak apa-apa biar Pak Nasim juga tenang. Mungkin satu-satu mungkin buka yuk. Tunjuk saja Bu. Oke, saya mau nanya ke Bu Ana Afrianti. Silakan. Iya Bu Ana ya. Bu Ana Afrianti sudah bisa menginstal atau belum? Mana Bu Ana untuk aktifkan ini mikrofonnya? Oh, Bu Ana mungkin belum ada ya, belum siap. Kemudian Bu Badriah. Bu Badriah ada? Bu Badriah monitor nggih? Ada. Ada kesulitan ya untuk menginstalnya? Belum dicoba Bu. Oh, belum dicoba. Oke. Ya. Download sudah ya. Download sudah. Ya. Oh, downloadnya sampun. Berarti langsung dicoba. Ya, langsung dicoba juga enggak apa-apa, Bu. Nanti tinggal run, apply dan sebagainya. Diikuti saja nggih. Ya. Kemudian Bu Dena Nur Mustikasari. Ada Bu Dena? Mana Bu Dena? Biar bisa lihat saya. Halo Bu Dina, selamat malam. Oh, belum ada. Baik, Pak Halim. Dari tadi saya panggil Ibu. Pak Halim mana Pak Halim? Assalamualaikum Pak Halim. Bu, sehat Ibu? Alhamdulillah. Apakah kita pernah bertemu Pak? Nampaknya belum Bu, baru pertama ini. Oh, berarti saya terlalu pede gitu Pak ya, pernah bertemu di mana gitu. Oke, baik Pak. Mungkin teman-teman tidak terlalu ini nggih. Kalau saya sebetulnya kalau bertemu dengan Bapak Ibu di cabang dinas 8 dan 9, saya hampir sama dengan Pak Narsim ya Pak ya, dari daerah Ngapak ya Pak. Jadi Tayeng Ngapak ya Pak ya.
Ya, jadi Bapak Iya, Ibu iya. nggak usah malu gara-gara wah saya orang Banyumas apa orang mana jadi malu gitu bahasanya enggak. Saya juga orang Ngapak Bu, saya kelahiran Banyumas. Jadi saya pede aja saya Ngapakers juga di sini. Mungkin itu Pak Halim tidak kesulitan nggih untuk menginstal nggih? Untuk sementara masih masih download dulu. Oh, nggih. Ya, masih OTW download ini. Soalnya jaringannya juga nggak kencang, pelan. Oh, nggih. Posisi di Pak Halim di mana, Pak? Gimana Ibu? Posisi penjenengan di mana? Oh, di Kebumen, Ibu. Oh, di Kebumen. Tapi cukup baik. Peserta ini di Kebumen. Oh, satu-satunya nggih. Nggih. Alhamdulillah, nggih, alhamdulillah berarti Bapak mendapat kesempatan yang baik Pak sebenarnya nggih mendapatkan ini nggih. Kemudian terima kasih Pak Alim nggih, silakan untuk install, lanjutkan. Kemudian saya akan ajak Ibu apa ini? Saya akan cari Bapak dulu deh karena kebanyakan Bapak. Bapaknya satu ya? Oh, ternyata Pak Halim saja di sini. Yang lain Ibu dari namanya. Nggih. Berarti Pak Halim di sini ketua kelasnya nggih? Waduh. Pak Halim boleh nggih? Laki-lakinya ada siapa? 3. Oh, gitu nggih, coba. Nggih. Riana. Nggih, mungkin saya akan nanya lagi Ibu Nika. Tadi yang sign out ini Bu Nika sudah terlempar nggih. Sekarang bisa masuk lagi nggih. Silakan Bu Nika untuk on-kan mikrofonnya Bu Nika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat terlempar ya Bu ya tadi ya? Iya, tadi di laptop keluar sendiri nggak tahu terus pindah HP, Bu. Oh, nggih, enggak apa-apa, yang penting sudah bisa masuk lagi. Jadi memang begitu Bapak Ibu. Jadi kalau nanti terlempar coba untuk masuk kembali dan ternyata Bu Nika juga bisa. Ini aja peserta hanya sedikit nggih Pak Narsim nggih, Pak Sri. Bayangkan kalau pesertanya sampai ratusan gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti lancar semua Bapak Ibu di sini, nggih. Untuk Bu Nika, untuk download SAC-nya sudah bisa, Bu? Baru sampai sini, Bu, nggak tahu lanjutnya gimana. Oh, lanjutnya gimana itu? Itu nggak terlihat, nggih. Itu tadi lanjut itu di C ya, Bu ya? Mungkin Pak Narsim itu tulisannya apa, nggih? Di situ. Tadi ekstrak, Bu. Oh, Iya. lagi ekstrak. Oh, baru ekstrak. Dibuka lagi, Bu. Nanti kan ada isinya lagi tuh, Bu. Coba dicoba lagi. Mungkin Bapak Ibu masih ekstrak, jadi nanti ditunggu dulu waktunya ya. Jadi nanti tinggal ngikutin. Oh ya Ibu Gayo, mungkin saya menjelaskan sebentar Bu. Jadi monggo Pak Narsim. Ya Bapak Ibu, nanti untuk mendownloadnya sebentar ya, saya share screen ya. Ya, Bapak Ibu, nanti ini kan di kelas kita terlihat juga yo. Sebentar Pak. Ya, terlihat tampilan saya. Sampun. Ya, kita itu kan masuknya di kelas D sebentar. Nah ini ada logonya SAC ya. Kita kelasnya kan di sini ya. Di situ nanti Bapak Ibu ada kolom channel general, diskusi, materi, tugas, dan webinar ya. Untuk materi Bapak Ibu klik materi. Kemudian di situ saya sudah upload. Di situ ada link tutorial SAC. Ini berarti materinya terkait dengan tutorialnya, PPT-nya. Jadi prosedur bagaimana membuat aplikasi Android dengan SAC dari tahap 1 sampai 6 kalau saya. Kemudian ada link asetnya. Jadi asetnya nanti Bapak Ibu bisa klik. Kemudian yang terakhir bawah itu ada ini apa namanya aplikasinya ya, SAC-nya. Nah, ada SAC-nya ya. Di sini Bapak Ibu harus download nih SAC-nya.
karena SAC ini adalah aplikasinya. Nanti ini SAC Smart App Creator 3.17 ini yang nanti Bapak Ibu install di laptop Bapak Ibu, begitu ya. Jadi ingat nanti semua materi ada di channel materi ya. Nanti kalau tugas Bapak Ibu nanti jadi tugas. Nah ini tugasnya sudah saya buat di sini, tugas LK1 install Smart App Creator ya. Di situ nanti Bapak Ibu bisa view assignment. Nah, ini maaf kalau ini tampilan dari punya saya berarti beda ya dengan tampilan punya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Ya, tugasnya praktekkan cara install, tagihan tugas, bentuk screenshot tampilan SAC, penamaan file dengan format LK1, terus deadline-nya di sini 1 minggu ya, Bapak Ibu. Jadi di sini itu ada semua. Yang terakhir ada channel webinar. Jadi webinar itu bisa Bapak Ibu klik melalui link yang ada di WhatsApp di grup kelas kita, atau juga Bapak Ibu bisa langsung sign in ke Microsoft Teams, kemudian masuk di kelas D, kemudian di situ ada webinar. Itu Bapak Ibu bisa pilih ya. Termasuk nanti rekamannya juga nanti akan ada di situ ya. Nah, ini kan sedang direkam. Oke, Ibu Gayu, mungkin itu yang bisa saya tambahkan, karena mungkin ada Bapak Ibu yang tidak materinya di mana, misalnya nanti Bapak Ibu bisa klik saja di kelas D, nanti di kolom materi ya, di channel materi. Ya. Nggih, matur Oke, nuwun, Pak. Ibu Gayu, terima kasih. Nggih. Baik Bapak Ibu, saya rasa kita ketemu di grup ini Pak Narsim memberi arahan yang sangat bagus dan memudahkan Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas. Jadi nanti Bapak Ibu silakan di di kelas tim kita di kelas D. Jadi nanti apapun yang tugas kemudian tagihannya kapan, nanti silakan Bapak Ibu buka di situ, nggih. Termasuk rekaman malam hari ini bagi Bapak Ibu yang belum bisa mengikuti juga masih bisa diputar kembali. Nah, untuk instalasi dan ini mungkin teman-teman yang tadi belum saya panggil pasti juga sudah sesuai dengan instruksi Pak Narsim, itu mungkin sedang berusaha mencoba. Mungkin Pak Sri Wahyudi untuk memberikan penguatan kepada Bapak Ibu semua di sini. Mungkin itu, monggo silakan Pak Sri. Oke, Bu Gayu, matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Gayu dan Pak Narsim serta Bapak dan Ibu guru Diksus yang kami hormati. Jadi apa yang disampaikan Pak Narsim sudah bisa dipahami begitu, karena materi pertama itu penggunaan Microsoft Teams dan instalasi begitu. Ya, saya hanya menampilkan sedikit saja untuk instalasi SAC karena kita itu menggunakan trial, jadi tidak memiliki serial number begitu, sehingga jangan heran nanti Bapak Ibu kalau dalam waktu 1 bulan setelah Bapak Ibu menginstal itu nanti SAC tidak mau terbuka begitu. Jadi masa berlakunya untuk trial itu kan 30 hari. Jadi Bapak dan Ibu silahkan diingat-ingat hari ini menginstal tanggalnya tanggal berapa begitu. Nah, terus nanti kalau hari sudah 30 hari begitu sehingga SAC kita tidak itu nanti Bapak dan Ibu tidak perlu bingung, tidak perlu panik begitu, karena pertemuan kita kan nanti 1 bulan. Nah, langkahnya untuk mengatasi waktu yang lebih dari 1 bulan tadi, itu langkahnya Bapak dan Ibu itu dimatikan
kemudian tanggalnya diundurkan misalkan 1 hari, berarti kalau hari ini tanggal 13, berarti bisa mengundurkan di tanggal 14 November 2020. Nah, kemudian setelah itu SAC baru dibuka. Setelah SAC dibuka, terbuka SAC, baru tanggal dikembalikan seperti semula. Misalnya tanggalnya setelah 30 hari berarti di tanggal 30 Desember begitu seperti semula, kemudian internet digunakan lagi seperti semula begitu, apa namanya, bisa digunakan kembali begitu. Nah, itu aja untuk apa namanya tambahan dari saya. Kalau untuk apa namanya di Microsoft Teams tadi itu Pak Narsim sudah membuat kelas, sudah mengupload materi di sana. Bapak dan Ibu juga sudah punya tugas di sana, sehingga Bapak Ibu tinggal download LK1, kemudian mengerjakan dan upload kembali di ruang atau di folder yang sudah disediakan. Tetapi kami ingatkan bahwa untuk upload tugas itu jangan lupa klik tombol turn in yang ada di bagian kanan atas. Jadi itu yang sering kelupaan Bapak dan Ibu. Saya di batch 4, kemudian di SMA 1 batch begitu, itu sering kali kelupaan untuk ngeklik tombol turn in. Jadi setelah ngupload begitu, itu tidak diklik tombol turn in atau tombol mengumpulkan, sehingga file itu sudah ke-upload, tetapi di apa namanya di Pak Narsim nanti itu tidak akan terlihat sudah mengumpulkan begitu. Nah, untuk itu biar memudahkan Pak Narsim dalam mengkoreksi atau Bu Gayu dalam mengkoreksi, nanti panjenengan dalam mengumpulkan LK1 atau mengumpulkan tugas, nanti silahkan di klik turn in atau klik mengumpulkan gitu. Terus kemudian nanti jika Bapak Ibu mengalami kendala, misalnya apa namanya password atau username panjenengan kok lupa begitu, nah nanti bisa menghubungi Pak Narsim, Pak Gayo, atau menghubungi saya, atau bisa di grup begitu ya. Nanti kami akan membantu untuk reset password atau apa namanya mencari data username panjenengan begitu. Karena apa, biasanya yang terjadi dan beberapa kali apa namanya kami alami begitu, itu di minggu pertama seperti ini bisa masuk username dan password, kemudian login di 2 device begitu, di HP bisa masuk, di laptop bisa masuk. Tetapi minggu depan itu yang di laptop itu lupa username sama passwordnya, itu kelupaan, tapi di HP itu masih bisa jalan. Nah, untuk seperti itu apa namanya misalnya Bapak dan Ibu ingin mengumpulkan file, mengumpulkan apa, itu kan menggunakan laptop. Kalau yang bisa masuk di HP kemudian di laptopnya tidak bisa login begitu, nah itu nanti silahkan bisa menghubungi Pak Narsim atau Bu Gayo atau menghubungi kami. Jangan sungkan-sungkan Bapak dan Ibu, kita di sini sudah tergabung di dalam satu grup nggih. Kita walaupun ketemu di dunia maya seperti ini ya, suasana kekeluargaan silahkan dibangun mulai dari saat ini, mulai dari kemarin-kemarin nggih, sehingga nanti kita bisa saling membantu. Jadi harapan kami itu Bapak dan Ibu yang ada di grup ini, kita mulai pelatihan bareng, mulai diklat online ini bareng. Nanti sesuai dengan waktu yang ditentukan, itu nanti Bapak dan Ibu itu bisa mendapatkan sertifikat bareng begitu. Nah, jadi tidak ada yang
tertinggal, karena di kelompok-kelompok yang lain atau di kelas-kelas yang lain yang pernah saya ikuti itu ada saja yang tertinggal begitu. Alasannya memang tidak bisa mengikuti dan lain sebagainya. Nah, ini saya ingatkan di awal begitu nggih. Jika Bapak dan Ibu kesulitan atau mengalami kendala begitu, karena saya yakin Bapak dan Ibu itu pejuang sinyal nggih di sini. Jadi kalau kondisi hujan, saya yakin sinyal pasti bermasalah. Nah, itu dimanapun nggih, dimanapun, kapanpun, kalau kondisi cuaca tidak mendukung itu pasti bermasalah. Nah, untuk mengantisipasi itu Bapak dan Ibu, jika nanti Bapak Ibu mengalami masalah itu jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan, nanti misalkan mendownload videonya atau tutorial yang dibuat Pak Narsim itu bisa panjenengan pelajari lewat lewat video itu. Atau mungkin nanti rekaman yang direkam oleh Pak Bu Gayo atau Pak Narsim itu bisa panjenengan manfaatkan. Jika memang menggunakan media tersebut kok belum begitu paham begitu, panjenengan bisa japri Pak Narsim, japri Bu Gayo atau japri saya, itu enggak apa-apa. Nanti kita bantu. Jadi silahkan, kami open mawon sehingga panjenengan nanti bisa menghasilkan media. Bisa menghasilkan media. Lah kenapa kok dolmen yang pertama ini kita ambil media? Itu tujuannya kalau panjenengan nanti sudah punya media, panjenengan nanti gunakan media itu untuk mengajar. Lah selanjutnya nanti panjenengan bisa meneliti kelas panjenengan atau bisa membuat PTK untuk kelas panjenengan berbantuan media yang panjenengan buat ini nanti. Jadi nanti kelanjutannya itu ada. Jadi panjenengan sudah memiliki media, di-share ke siswa. Lah siswa nanti masih kesulitan atau tidak, lah panjenengan bisa membuat PTK berbantuan media yang panjenengan buat, sehingga nanti setelah panjenengan membuat media ini bisa dinilaikan untuk kenaikan pangkat, membuat PTK-nya juga bisa dinilaikan untuk kenaikan pangkat, dan siswa Bapak Ibu guru semua itu juga bisa terbantu dengan adanya media ini. Begitu Bu Gayo dan Pak Narsim. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Pak Sri Wahyudi yang sudah memberikan penguatan, dan silakan Bapak Ibu pesan Pak Sri tadi yang pertama itu buatlah grup ini seintim mungkin ya, intinya pun begitu. Jadi artinya kami tetap dapat mendampingi Bapak Ibu. Kalaupun nanti di dalam selama perjalanan mungkin kadang japri via WA atau mungkin kalau kita belum menjawab mungkin juga sama seperti Bapak Ibu, mungkin kalau saya mungkin lagi di jalan atau tapi nanti silakan sampaikan kepada Pak Narsim, kemudian Pak Sri Wahyudi kesulitan-kesulitan apa, dan karena memang kita juga pada saat belajar SAC pun ini sebenarnya untuk apa. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sri bahwa SAC ini sebagai solusi atau sebagai media ketika Bapak Ibu menjawab berbagai masalah yang ada di kelas. Karena bagaimana gurunya harus bagaimana ya menghadapi siswa yang seperti ini. Oh, berarti saya akan menyampaikan materi pelajaran seperti ini menggunakan media ini gitu. Intinya agar mungkin nanti prestasi atau keterampilannya meningkat. Nah, terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan Pak Narsim, kan tadi sudah disiapkan aset-aset dan sebagainya. Mungkin ke depan Bapak Ibu juga mempersiapkan materi-materi apa yang mungkin nanti akan dibuat atau disisipkan di aplikasi. Mungkin begitu Pak Sri, nggih. Bapak Ibu nanti silakan, karena
Kalau misalnya sekarang nanti Bapak Ibu juga pusing karena wah ini suruh apa, install aja belum, apalagi untuk menyiapkan materi. Tapi paling tidak gambaran yang diberikan tadi oleh Pak Sri semakin mengerucutkan kita mengapa SAC itu dibuat untuk Bapak Ibu atau Bapak Ibu membuatnya karena untuk menjawab beberapa masalah yang terjadi di kelas yang terkait dengan prestasi belajar siswa, nilai, keterampilan, dan lain sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu karena memang Pak Sri memberikan waktu untuk mungkin peserta atau Bapak Ibu langsung tanya langsung gitu. Mungkin berikan kesempatan ke Pak Sri ya. Monggo Bapak Ibu santai Iya, mawon santai aja. Iya. Iya. Jadi kita enjoy gitu ya. Ya, Senyum aja. Gitu. Ini Bu Badriah tadi belum mengaktifkan kamera nggih? Kemudian Pak Rizky atau siapa ini? Pak Rizky Istiawan SPD. Kemudian Bu Erna, silakan aktifkan kamera Pak, Bapak Ibu. Ibu Kurniawati, nggih. Silakan Bu, mungkin Ibu Kurniawati atau Bu Ami nih. Bu Ami dari tadi mengaktifkan kamera, mungkin mau tanya. Mungkin tanya sama Pak Nasim boleh. Silakan Bu Ami. Mana Bu Ami? Halo Bu Ami, selamat malam Bu Ami. Oh, mboten. Silakan Bapak Ibu. Oh, sampun. Monggo Bu Ami. Silakan Bu Ami, ada yang mau ditanyakan ke Pak Sri atau Pak Narsim? Betul-betul ya, berarti sudah selesai. Mungkin Pak Narsim installnya jadi langsung cepet gitu, mau ngapain ya gitu ya. Oke, mungkin Pak Narsim akan menyampaikan yang lain atau bagaimana? Iya Bu. Oke, terima kasih Bu Ayu. Bapak Ibu, intinya kan sesungguhnya malam ini itu Bapak Ibu bisa download materi yang ada di kelas kita di folder atau di channel materi. Nanti Bapak Ibu download, baik itu untuk materi tutorialnya, materi asetnya, dan juga aplikasi SAC-nya. Nah, itu pastikan Bapak Ibu harus mendownload itu semua. Nah, nanti yang aplikasinya SAC itu Bapak Ibu install ya di laptop Bapak Ibu. Nah, sekedar berbagi kemudahan ya, artinya Bapak Ibu nanti misalkan ada pertemuan lagi minggu depan ya, 1 minggu ke depan, Bapak Ibu bisa menggunakan satu HP ya, HP-nya untuk mendengarkan paparan dari kami. Bapak Ibu bisa menggunakan HP, kemudian Bapak Ibu misalkan nanti ada tutorial praktek misalkan membuat page ya, nanti Bapak Ibu laptopnya digunakan membuat page, atau sekalian menggunakan laptop. Tapi kadang-kadang tadi ada Bu Dena apa ya, laptopnya masalah misal ya, berarti kan yang satu kita mendengarkan paparan Bu Dena, mendengarkan paparan dari saya, dari kami lah ya, melalui HP. Tetapi saat Bu Dena mau mempraktekkan apa yang sudah kita tutorialkan dengan laptop Bu Dena begitu. Jadi laptop dan HP itu bisa digunakan dua-duanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan laptopnya nggak masalah ya mungkin dengan laptop saja sudah cukup ya. Kemudian ini saya menambahkan Bapak Ibu, setelah saya amati, saya simak dengan seksama, ternyata perhitungan jadwal kita itu kan 8 pertemuan sampai present produk ya, artinya produk yang Bapak Ibu hasilkan nanti presentasikan melalui Microsoft ini ya, atau didesimulasikan lah bahasa Inggrisnya, didesimulasikan di dalam kelas kita saja. Bapak Ibu itu setelah saya lihat sampai Desember itu kan sampai tanggal itu kalau Desember itu kan sampai 25 Desember itu baru 7 pertemuan.
Jadi nanti ya mohon apa ya namanya, ya intinya memang kita harus menyepakati bahwa kita harus 8 pertemuan. Jadi nanti mungkin ya nanti di grup WA lah, nanti kita taruh bersama-sama ya. Tanggal misalkan minggu besok itu ada 2 pertemuan ya, tanggal 16 dan 20 misal ya. Nanti kita diskusikan di grup. Oke Bapak Ibu, itu sekedar mengingatkan saja supaya pemenuhan jadwal kita, bahwa kita harus dapat pertemuan itu terpenuhi, minimal 8 pertemuan terpenuhi. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Sri Wahyudi ya, pendamping kita yang selalu setia ya, mendampingi ya. Nah, tentu saja memang kegiatan kita untuk Dolmen ini, Dolmen Diksus itu intinya ingin menghasilkan karya-karya yang memang inovatif ya. Nanti minimal itu kan digunakan Bapak Ibu untuk ngajar di sekolahan, itu minimal. Bisa juga melalui aplikasi yang sudah Bapak Ibu buat nanti dilanjutkan untuk penelitian tindakan kelas, atau juga bisa juga dengan penelitian yang lain, jenisnya R&D lah misalnya, Research and Development ya. Misalkan Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman itu nanti bisa menggunakan aplikasi ini, dikembangkan menjadi aplikasi yang memang sesuai spesifik untuk anak ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Nah terus buat apa kayak itu kan, mungkin ada pertanyaan. Nah untuk PTK, nah ini buat apa? Nah ini Bapak Ibu, sesungguhnya ini dari Dinas Pendidikan ya. Ini sih hanya saya secara menangkap pesan ya dari sana. Bapak Ibu semua adalah guru-guru SLB yang hebat. IT-nya oke lah, muda-muda, penuh semangat. Harapannya ke depan mungkin Bapak Ibu akan menjadi duplikat dari kami lah begitu. Jadi menjadi para sang juara dari Jawa Tengah gitu ya. Jadi nanti karya-karya inovasi, nanti Bapak Ibu bisa ikut lomba, nanti dapat juara, mengharumkan nama sekolah Bapak Ibu, mengharumkan juga nama Jawa Tengah di tingkat nasional. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan Bu Gayu, karena ini memang sesuatu yang memang diklat itu bukannya sekedar diklat, tetapi harapannya ke depan ya sampai akhirnya mengharumkan Jawa Tengah. Begitu. Terima kasih Bu. Yeah, baik Pak Nasim. Ini juga sungguh malam hari ini kita juga dipantau juga oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ya. Tadi juga Pak Edi Sutrisno memantau kita. Jadi silakan Bapak Ibu untuk aktif bertanya mungkin, karena memang di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah selalu mendukung apapun langkah-langkah Ibu sebagai guru, karena untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Contohnya ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Narsi, mengikuti lomba, kemudian menulis dan lain sebagainya. Jadi dan tadi sudah disampaikan Pak Sri juga, untuk batch 1 ini kan memang untuk membuat media. Nah mungkin di batch-batch yang selanjutnya kita juga apakah nanti akan berbeda, kita juga dari Dinas Provinsi tetap bagaimana mendampingi Bapak Ibu, tidak hanya sekedar diklat, tapi memang ada produk yang bisa nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Contohnya untuk kalau misalnya untuk peningkat penilaian kinerja guru, iya, kemudian untuk menambah nilai dan sebagainya. Kemudian kalau lomba, karena memang perlu kita sampaikan juga, Pak Narsim itu juga beliau juara untuk kreativitas dan inovasi untuk guru SMA LB di tingkat nasional. Jadi Bapak Ibu silakan gali potensi Bapak Ibu dan silakan bertanya kiat-kiat apa suatu saat nanti jika Bapak Ibu mempunyai media yang bagus, kemudian nanti dilombakan dulu mungkin tingkat kabupaten dulu atau cabang dinas, nanti baru sampai Provinsi Jawa Tengah. Karena memang tahun 2020 ini untuk jenjang Dikdas dan Dikmen untuk pendidikan khusus sepertinya
tidak ada nggih, karena kemarin saya lihat hanya untuk kepala sekolah dan kepala sekolah nggih Pak Nasim nggih. Nggih, untuk kepala. Jadi untuk guru dan baik Dikdas maupun Dikmen, mudah-mudahan nanti tahun depan tetap dilaksanakan baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang silahkan untuk mempersiapkan diri, meskipun dengan sama-sama kita menggunakan SAC, tapi mungkin Bapak Ibu bisa nanti pilih kira-kira materi apa yang akan Bapak Ibu buat di aplikasi Bapak Ibu. Dan harapannya karena memang untuk peningkatan prestasi siswa belajar atau keterampilan mungkin bagi anak-anak, bagaimana dengan tunarungu, kemudian dengan tunanetra dan sebagainya, silakan gunakan SAC ini sebagai salah satu alternatif Bapak Ibu untuk bisa kreatif atau berinovasi dalam membuat satu media pembelajaran. Mungkin itu nih Pak Nasim ya. Kalau Pak Nasim ini Bapak Ibu saya mau pamerin nih, karena Pak Nasim banyak sekali media-media yang dibuat. Jadi yang saya tahu itu menggunakan pop ice ya Pak ya waktu itu nggih. Iya, ya Bu ya. Ya, pop ice. Iya, saya masih ingat nggih. Minuman lah ya. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu silakan, kalau misalnya saya SAC sudah pinter nih, silakan Bapak Ibu implementasikan di kelas. Kemudian kira-kira siswa Ibu apanya yang meningkat, apakah aktifannya, apa-apa dan sebagainya, nanti silakan ditulis, buatlah PTK dan media Bapak Ibu bisa ditampilkan menjadi suatu karya yang terbaik dan nanti bisa mengharumkan Jawa Tengah kalau misalnya nanti bisa sampai di nasional. Mungkin itu Bapak Ibu, ada yang mungkin kok pada malu bertanya ya? Iya, Bapak Ibu silakan bertanya Bapak Ibu. Nah, atau ini Pak Sri, kalau Pak Sri Wahyudi ini juga prestasinya sangat luar biasa, nggih. Monggo Pak Sri, apa yang membuat mungkin nantinya SAC itu menjadi berbeda dengan yang lain, nanti bisa tembus ke nasional, mungkin itu harapan positif ke depan Pak Sri, monggo. Nggih, matur nuwun sanget juga ya. Kalau saya ini guru desa Bu, jadi tidak berkecimpung atau tidak berkiprah di mana-mana. Saya hanya di sekolah saja, guru biasa begitu. Dan kebetulan saja ini hanya bisa bergabung di sini dengan Bapak dan Ibu yang hebat-hebat, dengan Bapak Ibu Diksus yang yang berprestasi begitu. Ya semoga harapan saya nanti saya bisa ketularan begitu Bu. Jadi semoga nanti prestasi panjenengan bisa menular ke saya gitu. Untuk SAC ini ya, gambaran sedikit mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan media ini. Jadi media ini itu mudah digunakan. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu jika bisa menggunakan PowerPoint itu nanti bisa menggunakan SAC begitu. Jadi kenapa kok kami memilih aplikasi ini? Jadi sejarahnya agak lumayan panjang. Jadi di SMK itu sebelum menggunakan SAC ini, jadi kami uji coba beberapa aplikasi begitu. Pada waktu itu pertama kita membuat e-modul sama membuat media. Kemudian aplikasinya berbeda, yang e-modul itu menggunakan flipbook begitu, terus kemudian yang media awalnya tidak menggunakan SAC tetapi menggunakan PowerPoint tapi ditambah dengan iSpring. Nah, berjalannya waktu, pada waktu itu untuk pelatihan itu sudah deket banget hari hanya, jadi H-2 kayaknya kalau tidak salah ya, misalkan agak longgar tuh H-4 pada waktu itu.
kemudian kami menemukan SAC ini, jadi mencoba-coba kok agak mudah begitu, sehingga dalam waktu 2 hari itu semua materi harus berubah, semua PPT, semua tutorial harus berubah menggunakan SAC. Terus kemudian kami cobakan SAC di kelas pertama di batch 1. Jadi batch 1 itu untuk SMK, itu untuk uji coba begitu. Jadi ada 2 materi, e-book sama media. Terus kemudian batch 2 kita fokus kepada media dengan SAC. Kemudian batch 3 baru kita masuk ke PTK, dan batch 4 kita masuk ke PTK lagi. Kemudian batch 5 ini nanti rencananya best practice begitu. Nah, itu gambaran untuk apa namanya, untuk media menggunakan SAC. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut, jangan khawatir, karena SAC ini mudah Bapak dan Ibu apa namanya, menggunakan PowerPoint begitu. Nah, alangkah lebih baiknya mungkin Pak Narsim untuk minggu depan ya, nanti bisa menampilkan media-media yang Pak Narsim buat begitu, atau contoh mungkin yang menggunakan SAC, sehingga nanti Bapak dan Ibu guru peserta itu bisa mendapatkan gambaran SAC yang akan dibuat itu nanti mengarahnya kemana begitu. Nah, apa namanya ya, untuk malam ini kan kita fokus pada instalasi dan pengenalan begitu. Itu apa namanya, tidak masalah. Kemudian besok untuk pertemuan kedua mungkin Pak Narsim bisa memberikan contoh-contohnya yang apa namanya, biar memberikan semangat kepada Bapak dan Ibu peserta begitu, sehingga Bapak dan Ibu peserta memiliki gambaran, oh nanti saya akan mengarah ke sana dengan materi ini, nanti digunakan untuk peserta didik yang seperti ini begitu. Jadi biar ada gambarannya lah. Jika Bapak dan Ibu nanti menggunakan media ini dan apa medianya bagus begitu, nanti bisa digunakan untuk lomba di tingkat provinsi, atau syukur-syukur di tingkat nasional kan ada Inobel atau inovasi pembelajaran, itulah kan bisa digunakan di sana, atau mungkin bisa digunakan untuk simposium dan lain sebagainya begitu. Nah, itu untuk apa namanya, gambaran tentang SAC ini. Nah, kebetulan ini tadi saya buka SAC, tetapi SAC saya karena diinstal 1 tahun yang lalu, jadi di 1 Oktober 2019. Dan ini tadi sebetulnya sebelum webinar ini dilaksanakan saya sudah buka SAC itu, tetapi ini tadi kok delalah kemauan keklik ketutup begitu, sehingga saya mau mundurkan tanggal, saya harus keluar dari webinar ini kok eman-eman begitu. Jadi ketemu dengan Bapak Ibu dengan sesuatu yang asik begitu, sehingga ya minggu depan aja lah nanti mungkin bisa diperlihatkan contoh-contoh, nanti contoh yang digunakan yang di SMK nanti saya perlihatkan bagaimana contohnya. Ya sederhana sih Bapak dan Ibu, karena kita kan hanya kalau di SMK pertemuan, kalau di Bapak Ibu ini kan 8 pertemuan ya, lebih panjang. Nah, saya yakin nanti hasilnya akan lebih baik, dan semoga saja nanti hasil itu bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua, dan bisa bermanfaat untuk anak didik kita semua. Oke, terima kasih Bu Gayu. Demikian Pak Narsim. Terima kasih Pak Siwandi. Waduh, ini kalimat Pak Sri sangat memotivasi kita Bapak Ibu, jadi jangan takut untuk menggunakan SAC ini, karena memang untuk SMK itu sudah dilaksanakan tahun 2019 Bapak nggih. 2019. Jadi untuk yang kedua ini untuk SLB, jadi berbahagialah Bapak Ibu semua untuk mengikuti diklat ini dari Dinas Provinsi, dan mudah-mudahan nanti harapan dari Pak Sri, karena memang sudah
membimbing guru-guru SMK, pastinya guru SMK dapat menjadi contoh bagi kami karena perlu kami sampaikan juga Pak Sri nggih, karena memang di SLB itu kan ada beberapa ciri khas untuk peserta didik kita. Misalnya yang tadi saya sampaikan, tunarungu seperti apa, kemudian bagaimana kiat-kiatnya. Mungkin nanti Bapak Ibu guru SLB ini yang bisa membuat sesuatu yang lebih menarik untuk anak-anak kita atau siswa kita. Jadi nanti harapannya Pak Sri, oh ternyata guru SLB itu hebat ya, ternyata membuat media lebih hebat dari SMK atau SMA karena kita lebih spesifik lagi karena menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin itu Pak Sri. Jadi Bapak Ibu tetap semangat. Saya juga sampai hari ini pun kadang-kadang kalau sudah berkecimpung dengan aplikasi dan apa sebagainya, kadang-kadang juga masih mungkin karena usia atau apa dan sebagainya. Tapi jangan sampai Bapak Ibu di sini nanti patah semangat. Nanti ada Pak Narsim, ada Pak Sri Wahyudi yang bisa mendampingi kita. Jadi nanti apapun kegiatan dapat sesuai dengan rencana kita sampai bulan Desember. Jadi nanti apabila tadi juga saya sudah dihubungi oleh Pak Edi, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, beliau menyampaikan salam hormat kepada semua peserta dan saya menyampaikan juga dari total 22 peserta itu juga hadir 19. Jadi nanti mudah-mudahan yang 3 orang yang belum bisa masuk atau tadi mungkin terpental minggu depan bisa melaksanakan tugas mengikuti kegiatan ini dengan baik, karena apapun yang kita kita laksanakan hari pertama atau pertemuan pertama sampai yang ke-8 atau yang terakhir nanti akan kita sampaikan kepada Dinas Provinsi. Mungkin itu Bapak Ibu. Masih ada yang lain? Mungkin ada yang bertanya, Bu. Iya, mungkin ada yang bertanya, nggih. Siapa Bu Erina? Bu Erna sudah nggih? Bu Erna, silakan. Atau Bu Ifnaili. Ada tadi yang Bapak siapa nggih? Katanya ada 3 orang. Priyana, Pak Priyana. Oh, Pak Priyana nggih. Pak Priyana, monggo Pak Priyana. Pak Priyana Anis Safitri, SPD. Monggo Bapak. Maaf Bu, saya Ibu. Oh, saya Ibu. Nah, kalau disalahkan begini akhirnya muncul ya Bu ya. Pak Nasib sengaja Bu. Iya, karena Priyana ini ternyata belakangnya Anissa Fitri. Silakan Ibu, monggo Bu. Tanya sama Pak Narsim atau yang ini aja Bapak aja deh Bu. Monggo, atau Pak Sri. Mungkin belum karena belum buka SAC, belum bisa sudah saya tapi belum saya buka Bu. Oh Bu Priyana dari SLB mana Bu? Saya dari SLB Magelang, SLBB YPP ALC Kota Magelang. Oh YPP ALB Magelang Oh sementara belum Oh baik, yang saya mau cari Bapak. Terima kasih Bu Priyana Minggu depan berarti sudah ada pertanyaan ya Bu ya? Allah. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah selesai. Pak Rizky Istiawan, ini pasti Pak Rizky, ini Bapak mungkin Pak. Silakan Pak Rizky. Pak Rizky kayaknya lagi di laut Pak ini Pak. Fotonya di laut Pak. Ada di laut, oh ya sedang bersantai kayaknya. Oh berarti Pak Rizky mungkin sedang ini boleh, berarti Ibu Siti Munasiroh mungkin bisa diaktifkan kameranya Bu Siti Munasiroh. Mana Bu Siti? Sudah aktif Bu kameranya Bu. Oh sampun, silakan Ibu untuk menyampaikan apa mungkin. Ya, sudah di-download dan sudah coba diinstal, tapi karena sepertinya laptopnya sedang sedikit bermasalah, terlalu banyak not responding. Apa aplikasinya harus ada spesifikasi laptop seperti apa gitu Pak? Mungkin?
Oh baik, ini Pak Narsim ini. Jadi Dan bisa diinstal mudah gitu kan. Dari tadi not responding terus ini jadinya laptopnya. oh nggih, kepenuhan juga bisa nggih Bu. Nggih monggo Pak Narsim. Nggih, langsung dijawab aja nggih. Mungkin teman-teman Oke. juga banyak yang kesulitan nggih. Oke, terima kasih Bu. Laptopnya apa Bu? Dell Pak. Dell. Dell ini Dell tahun berapa? siapa ya Pak? Kok malah nggak ini ya? Laptop Karena apa? fasilitas dari sekolah Bapak. Notebook, laptop Laptop atau apa notebook? notebook? Ini Apa netbook Bapak. juga? Net juga, Kecil Pak. apa besar? Kecil Bapak 12 inci sepertinya. Inspiron saya tidak tahu tapi tahun berapa karena fasilitas dari sekolah ini Bapak. Oh gitu ya. Maksudnya kalau dalamannya ya itu RAM-nya kecil, misalkan yang lama. Pakainya Windows berapa Bu? Pakainya Windows-nya 10 Pak. Windows 10 harusnya bagus. Windows 10 berarti kan laptopnya Iya. kuat ya kalau Windows 10. Harusnya bisa. Bisa Tadi nggih? diklik gimana? Ya. Sebentar Tapi ini mungkin masih penuhan bisa juga ya. terlalu Saya penuh. pindah ke part di kerja juga sudah coba saya install masih Harusnya di D, ya masih bisa Pak. Harusnya di D. Ya kalau di C, mendingan pindah. tadi kan di download ya, di folder download pindah ke D atau E. Ya. Nanti lebih Sudah, aman. Bapak. Sudah Ya, bisa berjalan. ya. Ya Pak. Bisa berarti sekarang sudah. Ya masih loading. Oh iya, ya insya Allah bisa lah. Yang perlu diinstall nggih. Iya. Nambah sedikit Pak. Oke, monggo Pak. Sirong ya, iya. Untuk SAC memang apa namanya agak sedikit berat Ibu. Jadi untuk apalagi untuk pertama kali menggunakan begitu, panjenengan double klik itu laptop yang dengan RAM besar pun itu tetap ada di waktu nggih. Maksudnya ada waktu untuk loading SAC-nya itu. Jadi tidak bisa seperti aplikasi yang lain panjenengan double klik kemudian langsung membuka begitu itu tidak iya. itu. Jadi memang butuh proses. Jadi panjenengan double klik SAC kemudian paling tidak ya 30 detik itu baru bisa kelihatan apa namanya logo SAC-nya itu apa namanya kalau RAM-nya agak besar. Cuman saya lihat di tadi sesuai apa yang panjenengan sampaikan bahwa laptop panjenengan Windows 10 itu berarti RAM-nya kan minimal 4 begitu. Kalau 4 saya yakin jika panjenengan ngekliknya tadi hanya double klik satu kali itu mungkin cepat. Tetapi kalau tidak diklik, misalnya ngekliknya itu lebih dari 2 kali, saya yakin itu tambah lama begitulah. Untuk mengatasi itu nanti coba panjenengan restart dulu laptopnya, kemudian panjenengan coba di apa namanya dibuka SAC-nya, di double klik aja satu kali, kemudian ditunggu dulu begitu fungsinya. Betul Bapak. Nggih. Terima kasih Ibu Siti nggih. Tadi sudah mudah-mudahan pertanyaan dari Ibu Siti cukup mewakili juga untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain. Dan karena memang untuk instalasi dan sebagainya memang hanya di seputar itu, silakan Bapak Ibu nanti coba lagi karena mungkin tadi juga kepenuhan dan sebagainya, silakan nanti untuk di delete yang kira-kira mungkin tidak perlu gitu nggih. Mungkin itu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan kembali Bapak Ibu, karena jadwal kita sebenarnya pukul 21 nggih sudah selesai, tapi saya masih beri kesempatan lagi ke Bapak Ibu yang lain daripada jadi unek-unek gitu loh Bu, Bapak gitu. Mudah-mudahan di sini Pak Sri kan sangat setia loh Bapak Ibu. Pak Narsim juga sabar banget. Jadi nggak usah pekeuh atau apa nggih gitu. Silakan disampaikan aja, Bu malu misalnya.
Kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau tanya, silakan juga ketik di WA juga boleh. Nanti saya sampaikan. Saya tadi harapannya ada yang raise hand, ada yang di kolom chat, tapi nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Silakan. Mungkin saya akan panggil 2 peserta lagi, ya, Pak Sri, Monggo. Ibu Nj, Pak yang belum saya panggil. Yang namanya Ibu Kurnia ada 2, tapi yang satu Ibu Kurnia Febrilianti. Silakan Ibu, monggo. Mungkin ada kesulitan disampaikan kemauan, monggo Bu Kurnia. Ya. Bu Kurnia dari Saya dari Magelang, Ibu. Oh, saking Magelang. Nggih, monggo. Aktifkan kameranya, Bu. Monggo, Bu. Nggih. Sudah kok, Bu. Sudah. Iya. Kok belum, nggih? Iya. Coba di Pak Narsim terlihat nggak Bu Kurnia? Sudah Bu, kelihatan. Oh, sudah, nggih. Oh, nggih, silakan, Ibu. Oh, baru Tadi kelihatan. sudah download tapi belum. Oh, nggih. Nggih, monggo Bu Kurnia. Apa yang mau disampaikan, Bu? Sementara belum, Bu. Baru Oke. mempelajari dulu. Oh, nggih. Nggih, yang penting bisa bisa bertemu kami dulu, nggih, Bu. Nggak apa-apa, nggih, Bu. Nggih, baik, terima kasih Bu Kurnia. Kemudian Ibu satunya lagi Bu Kurniawati nih. Monggo Bu Kurniawati. Dari SLB mana? Monggo. Saya dari SLB Negeri Temanggung, Ibu. Oh, nggih. Tempatnya Bu Ina, nggih. Oh, nggih, leres. Oh, nggih. Bu Ina Sulanti, nggih. Monggo Ibu, apa yang mau kan? Sementara belum dulu, Bu. Ini belum mencoba juga. Soalnya laptopnya juga masih laptop lama, malah sama HP-nya itu malah lebih RAM-nya lebih besar HP-nya. Oh, Jadi belum mencoba untuk yang di laptop, nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Bu Kurnia, nanti berarti boleh nanti mengusulkan kepada Bu Ina, nggih Bu, saya mau laptop yang baru yang lebih kapasitasnya atau RAM-nya yang gede ya Bu, gitu nggih. Nggih, Oh iya, kalau sekolah sih bisa Bu. Maksudnya ini nyoba yang milik pribadi dulu. Oh, nggih. Nggih, tetap semangat Bu Kurnia dan Bapak Ibu yang lain. Mudah-mudahan nanti 1 minggu ini Bapak Ibu sudah bisa download dan untuk install. Kemudian silakan Bapak Ibu ikuti instruksi atau arahan dari Pak Narsim maupun Pak Sri Wahyudi. Silakan nanti Bapak Ibu cek kembali di kelas kita, karena di sana ada tugas, ada LK dan sebagainya. Nanti silakan dibuka kembali. Mungkin waktu juga sudah menunjukkan pukul 21, Pak Narsim. Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Oke, saya nggih, Bu. Terima kasih Bu Gayo. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu yang semangat ya sampai malam-malam ini masih 21 ya, kurang 3 ya, masih 18-an ya. Jadi Bapak Ibu silahkan download materinya. Kalau kesulitan ya segera hubungi kami, segera install juga. Setelah di-download, pindahkan ke drive D, kemudian diinstal. Jika ada kesulitan ya segera hubungi kami. Terus Bapak Ibu, seperti tadi sudah disampaikan Pak Sri Wahyudi, Bapak Ibu tidak usah berpikir terlalu jauh maksudnya, wah gawe aplikasi Android nanti angel lah. Jangan berpikiran seperti itu. Dengan SAC ini, Smart Apps Creator ini sangat dimudahkan sekali Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah pernah membuat file ya, membuat presentasi, materi presentasi dengan PowerPoint, ya artinya Bapak Ibu berarti bisa membuat SAC. Itu saja ya. Jadi nggak usah berpikiran yang terlalu wah angel ini dan itu. Nah, saya juga pertama itu
lah ini buat aplikasi Android apa nggak sulit. Masalahnya saya dulu saat membuat aplikasi Android itu sulit luar biasa. Bu Gayu juga itu ya, juga kebetulan saya juga dibimbing oleh Bu Gayu sampai akhirnya juara nasional, itu juga salah satunya bimbingan dari Bu Gayu ya. Jadi saat saya membuat itu ya luar biasa capeknya ya. Tapi ternyata ketika saya mencoba SAC itu di luar dugaan, ternyata sangat mudah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa PowerPoint, ya SAC itu ya gampang, cuma kepanjangan dari PowerPoint sebenarnya. Apa namanya? Mungkin apa ya, metamorfosis dari PowerPoint lah ini, kayak saya kira seperti itu. Jadi kalau PowerPoint bisa ya SAC pasti bisa. Gitu. Jadi dasarnya dari PowerPoint. Nah, apalagi guru-guru, Bapak Ibu guru ini kan yang masih muda, IT-nya bagus, PowerPoint-nya jelas pasti bisa. Jadi SAC ini ya pasti bisa. Tinggal nanti Bapak Ibu mengembangkan. Setiap orang kan memiliki kreasi masing-masing ya. Artinya memiliki keunikan, bagaimana membuat sesuatu kan sesuai dengan ya seninya sendiri lah. Artinya Bapak Ibu kan punya seni yang berbeda-beda. Nanti tinggal Bapak Ibu kembangkan. Jadi nggak usah berpikiran angel banget lo, kepriwe aja kayak gue ya. Jadi Bapak Ibu santai baik, gampang ya. Jadi nek wis ngerti PowerPoint berarti Bapak Ibu bisa nggawe. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Gayu. Intinya Bapak Ibu semua itu semangat. Saya yakin pasti bisa, dan kita nanti akan selesai bersama-sama. Oke, saya kembalikan kepada Bu Gayu. Iya, baik, terima kasih Pak Narsim. Nah, Bapak Ibu mireng dawak ya. Pokoknya pesannya Pak Narsim aja digawe angel, kepenak baik gitu nggih. Pak Sri Wahyudi tahu bahasa ngapak nggih? Tahu Bu. Oh iya tahu, kepenak baik lah gitu ya. Karena memang untuk aplikasi memang kadang-kadang kita bongkar pasang. Bagaimana pada terakhir gitu Pak Narsim juga dulu, Bu, saya nggak bisa build ke APK. Aduh kepriwe ya, nganggo versi kepriwe, HP sing kepriwe. Nah, karena memang Pak Narsim tadi sudah menjanjikan bahwa di SAC itu mudah. Nanti kita akan buktikan ya. Kita akan buktikan bahwa SAC itu tidak semudah atau tidak. Iya, tidak semudah kita membalikan tangan, tapi paling tidak kita memang harus belajar atau mengotak-atik gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu, terima kasih karena Pak Narsim juga sudah menyampaikan SAC itu mudah, kemudian Pak Sri dengan siap karena beliau adalah pendamping kami ketika kita belajar juga. Jadi saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Sri Wahyudi karena sampai hari ini kami, Pak Narsim dan teman-teman di Diksus tetap Bapak dampingi. Mudah-mudahan nanti mendapatkan karya terbaik bagi guru-guru SLB. Pastinya untuk anak-anak kita. Mungkin itu dengan seizin Pak Sri Wahyudi, Pak Narsim dan teman-teman guru SLB yang hebat, mungkin pertemuan malam hari ini kita akan tutup. Dan tadi karena memang pesan dari Pak Edi Sutrisno karena menyampaikan untuk semangat untuk Bapak Ibu semua. Mari kita dengungkan semangat semuanya. Mungkin kita akan jargonnya dari dolmen itu apa Pak kemarin? Kita pasti bisa gitu ya. Iya, coba mungkin untuk menyemangati kita semua, Pak Sri Wahyudi kan, Pak Sri Wahyudi jangan konter dulu Pak. Ayo mana diaktifkan dulu Pak Sri. Mana Pak Sri? Ayo Bu, kita panggil dulu Pak Sri Bu. Pak Sri, ayo Pak Sri yang sudah ayo Pak Sri yang sudah terbiasa, karena di dolmen itu sebenarnya juga ada lagunya ya, lagunya ya. Iya, jadi ada jingle dolmen. Iya, ada jingle dolmennya ya. Jadi silakan Ibu Bapak, nanti mungkin jinglenya nanti kita akan bagikan di grup juga karena memang kemarin juga mungkin Pak Narsu sudah mengirimkan ya. Jadi monggo kita sesuai dengan jingle dolmen, kita pasti bisa.
kita tetap kompak. Pesan beliau dari Pak Edi, kita tetap kompak dan kita pasti bisa. Monggo Bapak Ibu kita dengungkan atau kita baca bersama-sama. Nanti kita akan sampaikan biar Pak Edi juga selaku penanggung jawab kegiatan merasa pasti kelas D akan jauh mendapatkan karya yang lebih baik. Begitu nggih Bapak Ibu, setuju nggih? Setuju Bu. Ayo sekarang mikrofonnya diaktifkan semua. Silakan monggo mikrofonnya semuanya biar Kameranya kita juga, nanti Bu. kita iya kameranya semuanya dong. Bu Erna, silakan semuanya. Untuk menutup acara pada malam hari ini kita akan kita tutup kompak, kita pasti bisa. Mungkin ayo dengan setelah hitungan 1 2 3 nanti kita akan Latihan dulu, Bu. latihan dulu. Iya, bersama-sama ya. Oh ya, latihan di situ ya. Iya. Oke, kita latihan dulu ya. Kita tetap kompak, kita pasti bisa. Atau dengan bahasa Inggris, Pak Nasim, we can do it. Aja lah, sesuai itu aja. Oke, kita tetap kompak, kita pasti bisa gitu nggih. Coba kita latihan dulu. 1 2 3. Kita Tetap kompak, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Ulangi sekali lagi. Kita tetap kompak, kita pasti bisa. Kita tetap kompak, bisa. Oh, oke. Kurang semangat ya, Bu. Oke. Untuk lebih semangat, coba tangannya di kepala. Kita tetap kompak, kita pasti bisa gitu ya. Oke, sekarang hitungan 1 2 hitungan ketiga kita bareng-bareng. 1 2 3. Kita tetap Kita pasti Bisa. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya peserta diklat online dan mentoring untuk guru pendidikan SLB. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Sri Wahyudi dan Pak Narsim selaku narasumber atau fasilitator dan teman-teman guru SLB yang hebat. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti malam hari ini akan bermanfaat untuk kita semua dan tetap semangat. Mudah-mudahan minggu depan di jam yang sama, di channel yang sama, nanti kita akan bertemu lagi pada hari Jumat minggu depan pukul 19.30 sampai pukul 21. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu dan tadi pesan dari Pak Narsim, ora angel. Mungkin begitu Bapak Ibu. Terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan malam hari ini kita tutup bersama-sama dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir sampai selesainya kegiatan malam hari ini. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur suwun Pak, Bu. Terus sugeng dalu, mimpi yang indah ya Bu ya. Nggih, Bu.